Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita mempelajari tentang surga dan neraka, betapa indahnya surga itu tempatnya, dan betapa nikmatnya manakala kemudian kita insya Allah menghuninya, begitu. Lantas ada pertanyaan, kira-kira masuk surga itu mudah apa susah? Mudah apa sulit? Nah, pertanyaan mudah atau sulit ini bisa dijawab mudah sekaligus sulit, tergantung dari mana cara kita memandangnya. Pertama, mudah. Masuk surga itu mudah karena kuncinya sederhana, yaitu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja, iman dan mentaatinya, selesai. Bahkan dengan amalan-amalan yang dasar pokok itu bisa menjadi bekal kita masuk surga. Sholat 5 waktu, syukur, kemudian tepat waktu dibayarkan di masjid, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjauhi maksiat, kemudian berbuat baik kepada sesama, insya Allah cukup menjadi bekal masuk surga. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku insya Allah masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi insya Allah semua masuk surga kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggan? Itu. Qala, Rasulullah menjawab, waman ato'ani dakhala jannah, waman asoni faqad aba. Orang yang mentaatiku insya Allah akan masuk surga, dan orang yang mendurhakaiku maka sesungguhnya dia enggan masuk surga. Jadi yang dimaksud orang surga adalah orang yang enggak mau mentaati Rasulullah, begitu. Kemudian ada ayat yang tadi kita baca di rakaat kedua, apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita semua mampu masuk dalam surga. Kemudian dibilang sulit, kenapa sulit? Ya karena sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, ya kan, hubatil jannati bimakariyai. Jadi sesungguhnya surga itu diliputi, dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wahubatin nar, dan neraka itu dilindungi, diliputi, dikelilingi oleh bisyahwati, dengan sesuatu yang menyenangkan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya surga itu yang menjadi penghalang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita. Misal pagi-pagi kita bangun pagi di saat orang sedang ngantuk-ngantuknya, seperti kita sekarang ini sholat berjamaah di masjid, itu luar biasa beratnya bagi orang yang tidak terbiasa atau orang yang malas beribadah. Tapi alhamdulillah kita bisa melawannya nafsu kita, sehingga kemudian atas biidznillah, atas izin Allah, kita bisa bersama sholat bersama. Nah inilah salah satunya kemudian melawan hawa nafsu. Kemudian begitu. Kemudian bahwa sesungguhnya ya kita itu banyak
cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, jadi banyak ujian kehidupan yang seringkali kemudian menjadi penyebab kita kemudian merasa sulit. Ujian kemiskinan, ujian kesehatan, ujian ditinggalkan oleh orang yang dicintai, dan ujian-ujian yang lainnya. Ini memang kemudian butuh kesabaran. Dan sebagaimana tadi, kemudian agar kemudian kita masuk surga butuh perjuangan dan kesabaran di sana. Nah, gitu. Jadi dikatakan sulit. Tapi juga ada dalam sebuah ayat mengatakan bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum alladzina khalla min qablikum masyathum wal darau wa basya'u wa zulzilu hatta yakuna Rasulullah mata Nasrullah ala inna nasrullah qarib. Panjang sekali ayat ini mengatakan bahwa bahwa apakah kalian menyangka kalian nanti akan dimasukkan surga, ke dalam surga, gitu kan. Padahal walama ya'tikum, belum datang kepadamu suatu ujian yang berat sebagaimana ujian yang disampaikan kepada orang-orang sebelum kamu, gitu kan. Masyathum, yang mereka menimpa mereka, bahasa itu adalah musibah, wadharau, yaitu dengan kesengsaraan, wazulzilu, mereka diguncang dengan persoalan yang berat begitu. Tapi kemudian dia bersabar sampai waktu itu, sampai beratnya begitu. Alladzina ma'ahu, alladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman yang bersamanya mereka mengatakan mata nasrullah, mana pertolongan Allah, kapan datangnya pertolongan gitu. Ala, dan ingatlah inna nasrullahi qarib, begitu saking beratnya begitu. Dan alhamdulillah ujian bagi kita tidak seberat itu. Ujian kita lebih banyak kepada kemalasan beribadah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita melawan hawa nafsu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melakukan ketaatan-ketaatan. Salah satunya adalah sholat berjamaah masjid sholat subuh ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan pada kita untuk meniti jalan menuju surganya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.